Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat BMA dimanapun berada. Semoga hari ini tetap semangat buat belajar akuntansinya ya. Oke, hari ini saya akan bahas tentang buku besar setelah penyesuaian. Kenapa saya akan bahas ini? Karena kita sudah masuk pada tahap neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi, untuk bisa melakukan buku besar setelah penyesuaian ini, kita itu membutuhkan kedua data tersebut. Ya, jadi untuk bisa menyusunnya, kita membutuhkan data neraca saldo sama data jurnal penyesuaian. Karena saya sudah punya datanya, maka kita bisa melakukan penyusunan buku besar setelah penyesuaian. Oke, ini dia. Ini adalah data neraca saldo yang saya gunakan. Ini saya ambil data milik Biro Konsultan Ridwan. Kemudian ini data penyesuaian yang saya gunakan. Ini juga kita ambil dari jurnal penyesuaian sebelumnya yang sudah kita lakukan milik Biro Konsultan Ridwan. Jadi sudah ada dua data yang kita perlukan dan kita bisa melakukannya langsung, yaitu melakukan buku besar setelah penyesuaian. Apakah penyusunan buku besar setelah penyesuaian ini sama dengan melakukan pemostingan buku besar setelah jurnal umum? Jawabnya sama, ya, tidak ada yang berbeda. Bentuknya juga sama dan cara melakukannya juga sama. Dari mana data tersebut diambil, maka itulah yang kita akan lakukan di pemostingan buku besar setelah disesuaikan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya saya akan menggunakan bentuk buku besar 4 kolom ya. Jadi saldo rangkap, jadi pakai saldo rangkap itu. Oke, baik, kita akan coba mulai bagaimana cara melakukan pemostingan buku besar setelah disesuaikan. Nah, di sini kita akan mulai dari data neraca saldo. Jadi saya akan mulai dari data neraca saldo. Di sini ini adalah alat bantu yang akan menghubungkan kita ke buku besar masing-masing akun ini ya. Nah, di sini yang pertama sekali yang akan saya buka buku besarnya adalah kas. Nah, di kas ini kita lihat di sini ada data neraca saldo kas. Berarti nanti ini saya akan pindahkan ke sini. Tanggal 31 Desember 2018 neraca saldo letaknya di debit, jumlah saldonya debit 2 juta. Jadi seperti ini. Dari mana tanggalnya tanggal berapa? Karena ini akhir periode berarti tanggal 31 Desember 2018. Kemudian keterangannya di sini saya buat datanya dari mana? Dari neraca saldo atau dari jurnal penyesuaian. Nah, berhubung ini datanya dari data neraca saldo, ya, ini dia, maka saya akan letakkan dia di makanya saya akan buat keterangannya neraca saldo. Nah, kemudian pindahkan nominalnya dan kemudian pindahkan juga nominalnya berikut. Oke, kemudian kalau di neraca saldo sudah kita pindahkan, kita lihat dulu di jurnal penyesuaian ada nggak yang akunnya kas. Kalau tidak ada, berarti di sini tidak dilakukan pemindahan. Ya, berarti cukup datanya dari neraca saldo saja. Berarti dari jurnal penyesuaian tidak ada data kas. Oke. Baik, selanjutnya yang kedua, saya akan membuat buku besar piutang usaha, nominalnya 1.800.000. Maka saya akan pindahkan kemari, ini dia, 31 Desember neraca saldo 1.800.000 di debit, kemudian saya pindahkan saldonya 1.800.000. Nah, kemudian saya lihat lagi, di jurnal penyesuaian ada tidak piutang usaha? Ternyata ada. Ada piutang usaha di sini sebesar 500.000, posisinya di debit. Maka saya akan melakukan pemindahan kemari. Jurnal penyesuaian 500.000, posisi di debit. Maka saya akan lakukan penjumlahan antara debit ketemu debit, maka jumlahnya 2.300.000, posisinya di debit. Oke. Nah, kemudian selanjutnya saya akan pindahkan data akun perlengkapan. Di sini nominalnya 700.000, maka saya akan pindahkan ke dalam buku besar. Ini dia, perlengkapan 31 Desember, keterangannya neraca saldo. Jumlahnya 700.000, posisinya di debit, maka saya pindahkan juga di posisi debit. Kemudian saya lihat kembali di jurnal penyesuaian, ada tidak perlengkapan? Oh, ternyata ada. Di sini perlengkapan posisinya di kredit. Jumlahnya 400.000. Berarti saya akan
pindahkan kemari jurnal penyesuaian. Keterangannya dari jurnal penyesuaian, posisinya di kredit 400.000, maka ketika debit ketemu kredit, saya akan kurangkan, maka hasilnya 300.000. Oke, kemudian yang keempat, saya akan pindahkan sewa dibayar di muka. Di sini posisinya di debit 1.200.000. Kemudian saya pindahkan ke buku besar. Dia ini 31 Desember neraca saldo debit 1.200.000. Posisinya saya pindahkan ke debit juga. Kemudian saya lihat dulu di jurnal penyesuaian ada tidak sewa dibayar di muka. Oh, ternyata ada sewa dibayar di muka, posisinya kredit, nominalnya 800.000. Maka saya akan lakukan pemindahan ya. Di sini jurnal penyesuaian keterangannya nominalnya 800.000 saya letakkan di kredit, kemudian saya ambil selisihnya 1.200.000 dikurangi 800.000, maka saldo akhirnya adalah 400.000. Oke, kemudian saya akan memindahkan akun peralatan kantor. Saya akan posting ke buku besar dengan jumlahnya 2 juta. Ya, posisinya di debit, kemudian saya pindahkan kemari. Nah, di sini dia neraca saldo, posisinya di debit 2 juta, maka saya pindahkan saldonya 2 juta. Kemudian saya coba lihat di jurnal penyesuaian, ada tidak peralatan. Dan ternyata setelah saya cek demi satu persatu, tidak ada sama sekali namanya akun peralatan. Maka di sini saya tidak ada pindahkan data dari jurnal penyesuaian. Oke, kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nominalnya 400.000 di kredit. Maka saya akan buat buku besarnya. Ini, saya pindahkan datanya dari neraca saldo. Posisinya di kredit 400.000. Maka saya pindahkan di saldo posisi kredit juga 400.000. Kemudian, saya coba cek di data jurnal penyesuaian. Ternyata di sini juga ada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Posisinya di kredit 200.000. Maka saya akan pindahkan data ini ke buku besar. Ini dia. 31 Desember jurnal penyesuaian, nominalnya 200.000, posisinya di kredit. Jadi kredit ketemu kredit, maka jumlahnya jadi 600.000. Oke, kemudian saya akan pindahkan utang usaha. Di sini ada utang usaha nominalnya 1 juta ya, di sini. 1 juta saya pindahkan ke buku besar. Ini dia utang usaha neraca saldo kredit 1 juta, maka saldonya akan saya pindahkan ke kolom kredit 1 juta. Kemudian saya coba lihat di data jurnal penyesuaian ada tidak utang usaha. Ternyata tidak ada namanya utang usaha di sini. Berarti saya tidak akan memindahkan dari data jurnal penyesuaian ke buku besar. Oke, kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemindahan modal. Ini dia. Modal saya pindahkan, modal 4.500.000, posisinya di kredit. Saya akan pindahkan kemari. Ini dia, neraca saldo 31 Desember, neraca saldo 4.500.000, posisinya di kredit 4.500.000. Nah, kemudian kita cek, ada nggak di jurnal penyesuaian? Oh, ternyata di jurnal penyesuaian itu tidak ada yang namanya modal ya. Jadi maka saya tidak ada pemindahan data dari jurnal penyesuaian. Oke. Ini dia, cukup seperti ini saja. Kemudian selanjutnya saya akan memindahkan data dari Prive ya. Prive Haji Ridwan ini sebesar 200.000, posisinya di debit. Saya akan pindahkan ke buku besar, maka dapatlah seperti ini ya. Ini dia neraca saldonya. 31 Desember neraca saldonya 200.000. Nah, karena posisi di debit, maka saya pindahkan ke saldo itu 200.000, posisinya di debit juga. Oke, kemudian saya lihat dulu, di jurnal penyesuaian ada tidak yang berkaitan dengan Prive nama akunnya? Oh, ternyata tidak ada. Ya, tidak ada yang berkaitan dengan Prive, maka saya tidak ada pemindahan data dari jurnal penyesuaian ke buku besar. Oke, kemudian di sini saya akan cek lagi pendapatan jasa. Ternyata di sini ada pendapatan jasa 3.650.000.
pendapatan jasa 3.650.000, posisinya di kredit, maka saya pindahkan di buku besar pendapatan jasa. Ini dia 31 Desember 2018 neraca saldo ya 3.650.000, posisi di kredit, maka saya pindahkan di kolom kredit juga. Kemudian saya coba lihat ya, pendapatan jasa ada tidak di jurnal penyesuaian. Ternyata di pendapatan jasa jurnal penyesuaian itu ada datanya. Ya, ini dia pendapatan jasa saya ada di kolom kredit Rp500.000, maka saya akan pindahkan data ini ke buku besar. Ini dia, saya pindahkan jurnal penyesuaian kredit 500.000, kemudian karena kredit ketemu kredit, maka akan saya tambahkan. Ya, posisi normalnya kan kredit nih, maka saya akan tambahkan, maka dapatlah hasilnya 4.150.000. Kemudian, saya akan melakukan pemindahan data dari pendapatan bunga ya. Di sini ada pendapatan bunga posisinya di kredit 150.000, maka saya akan pindahkan ke dalam buku besar pendapatan bunga, yaitu 31 Desember neraca saldo, posisinya di kredit 150.000, maka saya pindahkan pula ke kolom kredit 150.000. Saya cek dulu ya, pendapatan bunga ada tidak di jurnal penyesuaian. Setelah saya cek ternyata tidak ada pendapatan bunga di sini, berarti tidak ada pemindahan data dari jurnal penyesuaian ke buku besar. Oke. Kemudian saya akan pindahkan beban gaji. Nih ada beban gaji sebesar 1.500.000, posisinya di debit. Maka saya akan pindahkan ke buku besar. Di sini 31 Desember neraca saldo 1.500.000. Nah, posisinya di debit, maka saya akan pindahkan juga ke saldo debit 1.500.000. Kemudian saya akan coba cek dulu di jurnal penyesuaian, kira-kira di jurnal penyesuaian ada tidak yang namanya akun beban gaji. Oh, ternyata ada akun beban gaji di sini. Ada nominalnya 250.000, posisinya di debit. Maka saya akan pindahkan data ini, ya, data jurnal penyesuaian ini ke buku besar. Nah, ini dia. Saya pindahkan ke sini jurnal penyesuaian 250.000, posisinya di debit, kemudian debit ketemu debit, maka saya akan tambahkan dapatlah 1.750.000. Oke, kemudian saya akan memindahkan data beban iklan yang ada di neraca saldo ke dalam buku besar. Nah, di sini saya akan pindahkan, ini dia, beban iklan neraca saldo, posisinya di debit, maka saya letakkan posisinya di debit Rp300.000. Oke, kita cek dulu beban iklan ada tidak di jurnal penyesuaian. Kita cek beban iklan tidak ada. Jadi datanya tidak ada di jurnal penyesuaian beban iklan, maka saya tidak ada pemindahan data dari jurnal penyesuaian ke buku beban iklan. Oke, kemudian karena di sini data akun-akun yang ada di neraca saldo sudah saya lakukan pemindahan seluruhnya, maka saya akan memindahkan akun-akun yang tersisa di sini. Kita cek ya, jadi jurnal penyesuaian itu yang belum kita pindahkan, maka kita akan pindahkan ke buku besar. Beban perlengkapan ini dia ada posisinya 400.000, maka saya akan pindahkan ke buku besar. Di sini beban perlengkapan, keterangannya dari jurnal penyesuaian, nominalnya 400.000 di debit, maka nanti saldonya akan kita pindahkan ke debit 400.000 juga. Oke, kemudian perlengkapan tadi ya, perlengkapan tadi sudah kita pindahkan dia di jurnal penyesuaian. Perlengkapan mana dia tadi? Nih perlengkapan 400.000 ini sudah saya pindahkan tadi di sini ya, udah dipindahkan tadi. Oke. Nah, kemudian ada beban sewa di sini 800.000. Oke, kita cek di sini beban sewa. Kita pindahkan ke jurnal ke buku besar beban sewanya. Ini berasal dari jurnal penyesuaian sebesar 800.000, posisinya di debit, maka saya akan pindahkan ke saldo debit juga 800.000. Kemudian sewa dibayar di muka, apakah sudah kita posting? Kita coba cek lagi sewa dibayar di muka. Ternyata sudah ya, sudah kita pindahkan, kita posting ke buku besar sewa dibayar di muka. Maka saya akan memindahkan beban penyusutan peralatan kantor. Ini dia, ada beban penyusutan peralatan kantor. Hanya satu ya, berarti saya akan pindahkan beban penyusutan peralatan kantor ini ke buku besar.
berasal dari jurnal penyesuaian, nominalnya 200.000 di debit, maka saya akan pindahkan ke saldo debit 200.000. Kemudian, akumulasi penyusutan, tadi saya sudah pindahkan ya, akumulasi penyusutan sudah saya pindahkan, tadi ini dia, jumlahnya 200.000, maka dia akan menambahkan akumulasi penyusutan. Kemudian saya akan pindahkan akun piutang usaha. Piutang usaha ini sudah saya lakukan pemindahan dari jurnal penyesuaian 500.000. Oke, kemudian saya cek kembali pendapatan jasa. Pendapatan jasa tadi sudah saya pindahkan juga ya. Ini dia pendapatan jasa dari jurnal penyesuaian 500.000 saya sudah pindahkan. Maka nanti akan menambah saldonya. Kemudian beban gaji. Beban gaji tadi saya sudah juga pindahkan ya. Sudah saya pindahkan di sini data dari jurnal penyesuaian 250.000, maka akan menambah beban gaji 1.250.000. Kemudian yang terakhir utang gaji. Utang gaji ini saya akan pindahkan ke ke buku besar. Nah, posisinya itu di kredit ya 250.000, maka saldonya akan saya pindahkan ke kolom kredit 250.000 juga. Oke, jadi setelah data di neraca saldo habis kita pindahkan, kemudian kita akan memindahkan data akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian. Jikalau semua data-data akun ini sudah kita pindahkan, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, ini dia hasilnya. Jadi itu tergantung tergantung dari datanya dari mana. Keterangannya ini tergantung data berasal dari mana. Kalau dari neraca saldo, maka kita buat keterangannya neraca saldo. Kalau berasal dari jurnal penyesuaian, maka kita akan letakkan sini keterangan jurnal penyesuaian. Jangan lupa berapa nominalnya kita buat dan sesuaikan dengan posisinya masing-masing. Oke, ya, ini dia cara melakukan pemostingan dari data neraca saldo dan jurnal penyesuaian sehingga dapatlah hasil pemostingan buku besar setelah penyesuaian. Nah, ini dia ya, sudah saya bikin dan ini hasil-hasilnya semua. Nah, jadi tidak ada yang susah ya. Saya rasa tidak ada yang susah, apalagi kalau datanya sudah lengkap semua, data neraca saldo ada, data jurnal penyesuaian ada, maka itu kita bisa langsung membuat buku besar setelah penyesuaian. Oke, baik, saya rasa tidak ada yang sulit, dan ini cara memposting ini juga sama seperti cara memposting dari jurnal umum ke posting buku besar yang biasa. Yang penting itu datanya sudah lengkap, ada data neraca saldo, ada data jurnal penyesuaian. Kalau sudah ada, maka tinggal digabungkan saja antara kedua data tersebut. Kalau misalnya ada datanya di neraca saldo, tapi di jurnal penyesuaian tidak ada, maka cukup satu saja. Oh, berarti datanya cuma ini. Dan kalau tidak ada di neraca saldo, tapi ada di jurnal penyesuaian, maka tidak perlu khawatir. Berarti nanti cukup seperti ini. Ini dia contohnya. Ini jurnal penyesuaian, ya. Jadi tidak perlu khawatir, jangan bingung. Kenapa di neraca saldo tidak ada data, tapi jurnal penyesuaian ada? Nah, itu tidak perlu bingung, karena memang seperti itu. Jadi kalau tidak ada di neraca saldo, ya cukup datanya dari jurnal penyesuaian saja. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan saya tentang buku besar setelah penyesuaian. Semoga sahabat BMA dimanapun berada tetap semangat untuk belajar akuntansi dan sekarang sudah paham untuk melakukan pemostingan buku besar setelah penyesuaian. Intinya, buku besar setelah penyesuaian ini bisa dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Itu tergantung dari masing-masing perusahaan, ya. Tapi kalau dibuat lebih bagus sih. Ya, gitu dia. Oke, sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.